Uang jajannya Modal uang berapa nih? jajan. Uang jajannya 2 juta, 3 juta. Kan tadi udah dibilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Juas Miko. Oke, nah hari ini saya gantian ya berdua sama Pak Eko di sini. Kita mau mungkin nggak disebut wawancara eksklusif lah ya, nggak ya. Tapi lebih ke sharing sama salah satu alumni kita yang juga aktif sebagai investor muda. Nah, siapakah beliau? Ada di sebelah saya yaitu Elizabeth Tan. Say hello. Halo semuanya. Nah, Elizabeth Tan ini salah satu dari alumni kita. Mungkin bisa ceritain ya, angkatan berapa Kak? Saya angkatan 2013 Kak. Nah, di 2013 masih sempat ketemu nih sama saya sama Pak Eko nih. Hah? Ya walaupun kita udah mau diusir dari kampus ya Pak ya. Iya Kak, saya 2013 udah lulus kok. Oh iya Kak, oh mohon maaf lah berarti saya sendiri yang belum. Ketemu kakak aja gitu. Kelamaan berarti saya di kampus ya. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing nih. Mungkin lebih afdolnya kita perkenalkan dulu. Mungkin Kak Elizabeth boleh ceritain dulu nih tentang dari angkatan berapa, terus sekarang kerja di mana, terus ya gimana tentang pengalaman terkait sahamnya. Nanti kita akan ulas lebih jauh lagi lah gitu. Kita perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Tan. Saya ada alumni akuntansi 2013. Kalau kesibukan saya sehari-hari ini ya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Pontianak. Kalau mulai terjun di dunia pasar modal atau investasi di pasar modal itu ya pas saya dulu masuk komunitas yang ada di kampus, dimana nama komunitasnya itu kelompok studi pasar modal itu atau disingkatnya KSPM. Di sana saya belajar tentang investasi, cara ikut organisasinya juga gimana, itu semua saya dapat di sana. Jadi dari KSPM ini ya berarti ya. Nah, memang kita di Fakultas Ekonomi Untan itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan itu kita memang punya ya yang namanya KPSM. Kalau saya pribadi kurang waktu di angkatan saya itu KPSM tuh belum ada. Nah itu kapan sih adanya? Itu dulunya namanya sih Kopepam ya Kak ya, tahun 2012 ingat saya. Tapi setelah berjalannya setelah 2-3 tahun diganti nama jadi kelompok studi pasar modal yaitu KSPM Untan. Itu desainnya untuk nasional. Jadi nasional itu kalau setiap fakultas, setiap universitas itu punya namanya kelompok studi pasar modal, makanya disingkat KSPM. Oke. Nah itu ya. Termasuk unggul juga ya berarti kampus kita pada waktu itu ya udah bisa ini apa ya ibaratnya yang muda-muda terus bukan dipaksa juga tapi mencoba menarik minat yang mahasiswa muda ini untuk bisa terjun ke pasar modal ya Kak. Nah mungkin bisa sharing nih Kak, kira-kira waktu itu kenapa sih tiba-tiba kepengen join gitu loh sama ini? Kalau pengen pertama awalnya sih kan pas kita maba itu ya Kak ya, itu kan diminta untuk jadi masuk komunitas. Ya, saya cari deh komunitas-komunitas yang kayaknya relax, kalau nyambung deh pada saat saya SMA. Saya lihat dia ada komunitas pasar modal. Pas waktu di SMA juga saya ada belajar tentang ilmu pasar modal meskipun gak sebanyak yang di kuliahan, cuma adalah ngerti ya, oh pasar modal itu apa, saham itu apa. Jadi saya coba masuk aja dan ternyata di komunitas tersebut saya mendapatkan banyak benefitnya, yaitu salah satunya pertama belajar tentang pasar modal di dalam, terus juga belajar cara organisasi karena di sini KSPM Untan itu kan ada menyediakan kayak seminar-seminar di mana mahasiswa tersebut yang membuat mengarrange seminar-seminar tersebut. Jadi tahu gimana cara berorganisasi. Kalau waktu di KSPM sendiri pernah menjadi ketua atau? Kalau saya ini kepala bidang aja sih, tapi kepala bidang edukasi. Jadi saya di sana mengajarkan tentang pasar modal ke adik-adik junior sama ke sekolah-sekolah yang ada. Pernah ada roadshow ke sekolah-sekolah juga. Jadi sekolah-sekolah di Pontianak itu pernah kita masukin dan kita jelaskan tentang pasar modal. Tanggapannya gimana? Antusias sih. Mereka senang, mereka bukan senang karena secara teori tapi prakteknya. Jadi kita kan ada menunjukkan cara praktek, gimana cara belinya, gimana cara jualnya, lewat aplikasi, gimana cara lihat chartnya juga itu.
Itu sih yang kayak antusias anak-anak sekarang, karena kan mungkin ya kalau eh, anak-anak itu kan sekarang lebih sukanya visual Iya betul. daripada kita audio doang lah. Jadi kita praktekkannya itu udah ada games-gamesnya, jadinya mereka tertarik. Oh gitu. Jadi antusiasnya banyak banget sih. Berarti ini ya, maksudnya kayak ketimbang berpikir untuk menjelaskan apa sih saham itu, kalian tuh jauh lebih menarik Langsung ke usaha langsung ke aplikasinya. pengaplikasian ya. Soalnya tahu anak zaman sekarang kan lebih suka yang actionnya aja gitu. Nah kalau misalnya kayak gini kan ngomong nih, kayaknya mau bahkan mungkin di sebagian besar anak ekonomi sendiri juga terkait saham itu kan masih ini banget ya, masih asing banget. Padahal kayak Asing kita tahu pemerintah pun sebenarnya udah mulai menggalakkan ya yuk main saham. Nah kira-kira nih menurut Kak Elizabethan apa sih langkah-langkah pertama kita gitu waktu kita pengen terjun nih ke dalam dunia saham, main ke pasar modal gitu? Mungkin ya kalau menurut saya sih pertama kita harus ini sih buka akunnya dulu sih. Karena meskipun kita nanya gimana sih cara investasi, tapi kita langkah pertama sih saran saya ya kita buka akunnya dulu, akun sekuritasnya. Setelah kita buka akun sekuritas tersebut, akunnya nanti kita biar bisa apply kayak gimana cara ini ya, cara invest sama jualnya. Terus kalau ilmu-ilmu itu kan sekarang banyak kita bisa dapat juga kan dari Google ataupun sekarang banyak sosialisasi dari kantor-kantor kayak IDX. IDX itu kan banyak sosialisasi ke masyarakat gimana sih cara investasi, ilmu-ilmunya. Terus kan sih sangat mudah sih didapat dan jangan takut untuk memulai. Betul. Nah kan tadi ngomong kita buka akun nih Kak. Kira-kira nih ada nggak sih saran buat teman-teman kita, adik-adik kita nih yang di FEB Untan ini, ada nggak sih beberapa nama apa ya kita sebutnya sekuritasnya itu loh yang bisa kita masukin dengan dia kan kalau otomatis kita ngomongin mahasiswa kayak kakak dulu mahasiswa gitu kan pasti mikirin modalnya ya Kak ya. Benar. Nah dengan modal yang terbatas kira-kira ada saran nggak sih beberapa bentuk sekuritas, karena kita kan nggak ini ya nggak terikat apapun jadi ya santai aja sih kita nyebutin nama-nama mereka ini. Nah kira-kira ada saran nggak? Kalau untuk sekarang ya itu modal minimal 100.000 aja udah bisa kok kita invest di pasar modal. Jadi jangan takut kalau misalnya mau invest di pasar modal untuk beli saham itu modalnya harus puluhan juta. Sebenarnya 100.000 aja udah bisa. Terus kalau untuk namanya sekuritas itu banyak ya. Semua sekuritas saya mau tekankan itu sama. Jangan takut misalnya sekuritas ini bakalan gelapkan uangnya atau enggak, karena ketika sekuritas ini udah dibentuk itu sudah ada izinnya namanya dari OJK. Jadi udah aman. Jadi dana-dana kita itu ya kemungkinan kecil itu nggak bakalan kayak digelap Gitu aman ya. karena setelah kita buka akun di salah satu sekuritas, akun kita ini terpisah, jadi akun bank sama akun investor itu dipisahkan dan yang hanya bisa untuk mengotak-atiknya itu hanya kita aja. Jadi aman sekali. Jadi jangan takut kayak isu-isu Investasi bodong karena akun-akunnya itu udah terpisah. Itu tuh berdasarkan pengalaman juga sih dari kejadian-kejadian yang dulu. Karena sebelumnya kan akunnya tuh digabung dengan atas nama perusahaan. Kemudian setelah ada isu-isu yang kayak investasi bodong atau apa, jadinya ya dibuat terpisah aja. Jadi akun investasi saham itu tersendiri atas nama kita, yang hanya bisa dikelola hanya kita aja. Untuk menghindari yang kemarin kan lagi booming nih investasi bodong, sehingga kepercayaan masyarakat termasuk kepercayaan saya untuk berinvestasi di sekuritas ini kan agak menurun nih. Untuk mengembalikan atau membangkitkan supaya yuk investasi lagi nih, ini buktinya kalau ini nggak bodong atau bodong itu apa? Kayak terutama yang kemarin itu kasus itu kemarin itu kan ini terjadi karena ini ya penyelenggara kayak planner finansial. Planner finansial sebenarnya itu sih planner finansial itu ya kita hanya memberikan saran, tapi kasus tersebut dia mengelola dana kita. Sebenarnya planner finansial itu hanya memberikan saran, terus yang mengaplikasikannya itu harusnya ya dari kita nasabahnya tersendiri, bukan dari ininya plannernya. Itulah yang menjadi penyalahgunaan. Berarti sebenarnya kayak lebih edukasi ke kita pribadi lebih edukasi aja sebenarnya itu. Tahu masing-masing bedanya financial planner itu apa ya perannya apa sih sebenarnya. Terus kalau kita mau investasi misalnya ke pasar modal ya kita harus tahu dulu nih
kita maunya kayak apa gitu ya Kak ya. Kita hanya memberikan itu, sebenarnya harus memberikan saran, cuma disalahgunakan aja, jadinya kita yang mengelola akhirnya rugi kan. Iya, betul. Kemudian kalau untuk sekuritas itu kan banyak ya, salah satunya iPod, itu kantornya juga ada iPod, Mandiri Sekuritas juga ada banyak, terus Philips Sekuritas, Niko Sekuritas, masih banyak sih. Nah, sebenarnya banyak banget dan itu mungkin ya kalian bisa cari lah ya di internet, dan kalau misalnya terkait reputasi ya kayaknya kita utamain ini, mungkin kita cari tahu yang gede-gede dulu ya. Terus kalau Kak Tan sendiri di mana? kalau saya ini di Panin Sekuritas. Panin Sekuritas. Panin Sekuritas itu, jadi dari awal saya coba investasi. Ini investasinya sebelum selesai kuliah atau setelah? Pas kuliah, Pas pengen kuliah, mencobanya. wah, Justru buat- pas waktu kuliah Pas nih, waktu kuliah. makanya kerennya Kak Elizabeth Tani di situ. Dari waktu dia kuliah, mahasiswa aja udah berani ya. Itu sebenarnya ada cerita sih kenapa saya Aduh, memberanikan gimana? diri Nah, itu untuk gimana itu? Jadi pas dulu kan di komunitas pasar modal itu kan ada kan kayak coba ikut lomba gitu kan. Saya apply dokumen-dokumen lombanya ke salah satu, jadi lomba tingkat nasional di Atmajaya, Yogyakarta. Jadi saya coba ikut lomba-lombanya buat naskah gitu. Terus habis itu ternyata lolos, wakilkan kampus Untan. Jadi saya Salah sama satu teman-teman mahasiswa saya. prestasi kita nih. Jadi habis itu lolos, saya lihat di sana kan kebetulan ada juga tes trading. Nah, saya kan mahasiswa, saya kan kok masuk komunitas cuma belum berani, cuma tahu aja gimana cara investasi, tapi belum apply masuk kayak mainnya itu kan, investnya. Jadi saya lihat kok mereka kok jago-jago banget, anak-anak kampus luar. Saya juga, terus saya kepo gitu deh, nanya kok gimana sih gini gimana tips and tradingnya, diajarin lah sedikit-sedikit lewat pembicaraan gitu kan. Terus dari pas balik ke Pontianak saya kayak memutuskan, oke, saya harus buka akun, saya harus coba invest kecil-kecilan aja, mau rugi atau untung nanti aja deh, pokoknya coba dulu gimana cara beli, cara jualnya, jadi kan tahu. Dulu awal modalnya berapa? Modalnya sih ya modal uang jajan ya. Uang jajannya Modal berapa uang nih? jajan. Uang jajannya 2 juta. Nggak tuh Kan banyak tadi gitu. udah dibilang, bahkan kita bisa mulai itu dari 100.000 doang Pak Eko. Jadi saya coba-coba aja beli saham yang harganya ya yang pokoknya modal 100.000 itu bisa dapat 100-200.000 bisa dapat. Dan ya. itu jangka waktu untuk bisa feedback balik keuntungan buat kita berapa lama? Itu sih Dari tergantung pengalaman ya, pada saat saya. Kalau saya kan waktu itu karena saya waktu itu masih investnya yang invest jangka panjang ya, jadi saya coba beli satu saham ini, saya tunggu lah ya, istilahnya kayak hold setengah tahun, 1 tahun, nah itu dapatlah 20-30%, karena kan tergantung modal kita juga kan, modal kita sekian ya untungnya juga sekian ya. Tapi kalau 100.000 investasi lama dong untungnya, banyak ya. Ya itu dia, karena modalnya saya minim, saya coba aja. Jadi Nothing saya tulus gitu loh Pak Eko. Awalnya ya, awal coba-coba. aja coba saya coba beli. Ini saya tahu nih sudah ada kayak cek. Berarti itu tahun berapa kalau di awal masuk? 2015 sih. 2015. Sekarang 2020 sudah berapa banyak? Wah, Wah, ini saya pasti udah udah mulai trading nih kayaknya ya nggak Kak? Iya. Jadi kalau yang itu kan dulu masih yang modalnya Masih ecek-ecek kan kalau dulu kan. Kalau sekarang udah. Kalau sekarang sih ya karena udah kerja ya mungkin udahlah modalnya juga lebih banyak ya. Jadi tapi untuk sekarang karena fokus ke pekerjaan, jadi kalau untuk trading sih saya udah kurangi ya. Saya lebih ke invest aja. Jadi saya beli satu perusahaan yang bagus. Jadi kan Beli ada satu perusahaan. emiten Sahamnya. Itu kan sebenarnya ya Ya, beli emiten. perusahaan gue itu ya. Iya, contohnya seperti kayak Indomie, Nah, kan kodenya itu ICBP. Oke. Nah, itu saya ada invest juga di sana, karena kan pada saat itu saya ambil di harga yang menurut saya itu cukup murah ya, pada zaman pandemi corona itu, yang bulan-bulan Maret itu. ya itu Saya ada coba. istilah Strateginya orang tuh ya. ini Strategi. nyerok gitu. Jadi saya karena saya banyak ini juga sih baca buku-buku gitu kan, yang gimana memanfaatkan lagi masa-masa Pandemi ini, jadi harga saham lagi turun-turun, kita yang udah punya modal lumayan Cukup lah, cukup, gitu. kita ambil aja, beli aja gitu. Jadi saya ada belajar taktik itu sih. Ada taktiknya ya Kak, Ada. ya? Nah, kalau tadi kan Pak Eko udah penasaran nih, kira-kira kalau kita invest modalnya
kira-kira kapan ya baliknya. Nah itu kan itu kita udah masuk ke dalam sistem tuh ya berarti kan. Nah saya lebih pengen ini sih Kak Elisabetan tuh share gitu. Kemarin nih waktu akhirnya memutuskan masuk ke dalam sekuritas Panin itu ya, Panin, gimana sih proses buat bisa mendaftar ke sana Kak gitu? Mungkin Kalau boleh di-share. kalau jam yang dulu ya itu prosesnya kita harus isi dokumennya kita isi dari dokumennya, ada banyak lembaran kita tanda tangan. Itu ya memang sih agak ribet sih karena mungkin nggak serba online, tapi kalau sekarang itu enaknya karena serba online, jadi kita tinggal download aplikasinya, kita tinggal input aja di sistem Apa yang diminta ya? nggak usah kita harus ke kantornya tanda tangan. Terus kalau misalnya ada yang kurang kita balik lagi, itu kan memperambat waktu kita juga sih. Jadi kalau untuk sekarang sih enaknya kita tinggal download aplikasinya di Play Store, terus tinggal input aja data-data kita, dan sehari 2 hari itu udah jadi kok. Nah jadi sebenarnya tuh nggak ribet banget Nggak ribet kok kalau tenang kita aja. mau membuka akun di sekuritas tertentu itu ya tadi, dengan harapan buat kita main ke pasar modal. Nah terus Pak Eko kira-kira ada pertanyaan lagi kan? Ada nggak yang biar kita nih, kan kalau saya kan pemula nih, Ya. katanya belum tahu investasi itu apa, kira-kira ada nggak kata kuncinya supaya saya ini harus ikut ke sekuritas ini karena ini sebenarnya menguntungkan, ada nggak kata kuncinya gitu? Kata kuncinya ya, kata kunci sih nggak ada Ini sih. maksud kata kuncinya nih kayak gimana nih Pak Eko? Maksudnya ada nggak Kata kunci buat nyari di Google gitu? Enggak, Oh maksudnya enggak. kata kunci saya supaya saya mau Mau ikutan. gitu ya invest gitu kan? Ayo Pak Eko ini harus gini karena ini mungkin kan kalau Mungkin dari ajakannya ekonomi apa gitu ya Pak ekonomi ya? ini kan harus berpikirnya untung saya ini berapa persen. Ada nggak jaminan kalau seandainya itu nggak untung ataupun sebagaimana lah? Ya, paham maksudnya. Mungkin kalau kata kuncinya ya kita kan nama investasi pasti kita ngincarnya untung ya. Cuma di sini yang saya lebih tekankan aja sih, kita pasangkan target aja kalau misalnya mau untung karena berdasarkan pengalaman ya, kalau saya dulu itu coba-coba invest tapi nggak ada pasang target mau untung berapa, ruginya berapa, akhirnya malah saya loss gitu. Lebih Jadi banyak ruginya ya jadi pada kalau waktu Pernah itu ya? sempat mengalami kerugian? pernah banget ini itu ada ceritanya juga. Gimana ceritanya? Saya Boleh sambil tuh makan ceritanya. kentang lah ya. silakan Ini cabenya ini atau itu ya? Oke, Ini sambil. kayak Silakan. Jadi tadi kan masnya tanya mungkin lebih ke kita kan namanya juga investasi ya pasti mengejar untung ya. Ya, betul. Apalagi di saham ada istilah kan high risk high return. Kita returnnya tinggi tapi risikonya juga tinggi. Gitu. Cuma gimana sih cara kita supaya meminimalisir kerugian kita? Pertama ya kalau namanya mau invest di pasar modal atau saham itu gunakanlah dana nganggur kita. Dana nganggur. Soalnya kenapa? Kalau kita pakai dana darurat kita atau dana kuda sehari-hari kita, pastinya nanti suatu waktu kita mau ngambil kan pasti agak susah kan. Jadi kepakai kan dana tersebut. Makanya saya lebih sarankan menggunakan dana nganggurnya. Kalau nggak punya dana nganggur, Nah gitu, itu ada trik lain lagi Oh, Pak oke. Eko. Jadi itu yang karena tadi masalahnya sampai diobrolin. saat ini saya belum ada punya dana nganggur nih. Sebenarnya sih bisa sih. Selalu disisipin Pak Selalu Eko disisipin kayaknya. 100.000 tiap bulan Ya, juga betul. bisa. Jadi ya itu sih tadi ya, kita tuh sebelum kita mau terjun ke dalam dunia saham atau apa pasar modal, sebenarnya tuh ada pengetahuan yang harus kita ketahui dulu. Kayak misalnya tadi kan Kak Elizabeth udah bilang dana menganggur gitu kan. Nah, karena ada memang kita kalau di apa ya financial apa ya ya ibaratnya kalau misalnya di dalam keuangan pribadi, nah kita itu kan punya beberapa kenal istilah, ada yang namanya dana darurat, dana kesehatan, terus ada lagi dana mungkin dibilangnya itu dana untuk yang lain-lain Ya, gitu kan. betul. Nah dan salah satunya biasanya kalau kita udah lumayan bisa mulai pinter ngelola keuangan, apalagi keuangan sendiri ataupun keluarga, itu kita bisa sisihkan yang namanya dana untuk investasi tadi itu Pak Eko. Itu saya penting banget sih. Nah Jadi itu tiap bulan itu udah step awal banget ya Kak ya, itu kita saya tuh harus mulai paham. mulai praktiknya sih pas udah ini sih, pas dulu kan pas saya kuliah juga sambil ngajar les ya. Jadi saya untuk menambah uang jajan gitu deh. Jadi menambah jajan, jadi Selalu bergerak. jadi Dia untuk nambah uang jajan. Kalau saya ngabisin uang jajan,
Jadi untuk nambah uang jajan saya ada sambil ngajar les gitu. Jadi ada dananya. Setelah dapat gajian ini ya saya sisihkan sedikit untuk ya jalan-jalan lah kayak makan, saat nyantai, hangout. Tapi juga seberapa persen itu saya gunakan untuk investasi. Ya meskipun sedikit, cuma kan sekali tiap bulan kita aplikasikan kan lama-lama jadi banyak gitu. Itu sebenarnya penting sih untuk generasi muda. Nah, betul. Ini yang Kak Tan ini salah satu contoh generasi muda. Masih muda ya Kak? Masih ya. Ya dong Kak, masih. Nah, salah satu contoh dari generasi muda kita yang kemampuan financial literasinya itu bagus gitu. Kenapa? Karena dari awal dia udah tahu dia punya namanya uang jajan, terus dia tahu juga gimana caranya menambah pemasukan dia. Padahal waktu masih kuliah ya Kak ya. Ya. Terus juga udah mulai kepikiran bahwa oh ini harus uangnya ini harus diinvestasikan nih. Supaya apa? Kalau ibaratnya kita denger ya istilah-istilah di luar itu kan kayak bilang apa? Bikin uang yang bekerja untuk kita ya Kak ya. Padahal ya enggak juga sebenarnya. Walaupun kita sebut kita di pasar modal itu kita bilang investasi, kita juga tetap harus jeli gitu. Kita harus punya yang namanya belajar dulu nih setiap masing-masing emiten sahamnya ini kayak gimana sih kondisi keuangannya dan segala macam. Itu sih yang ya mungkin yang harus saya tekankan juga ya kan. Kenapa? Karena takutnya gini, kita bilang ke orang-orang ayo investasi, tapi kita nggak cukup membekali mereka dengan ilmunya. Itu loh bahaya juga. Karena kenapa nanti kayak kejadian yang kemarin yang ini ya Kak, apa kita perlu sebut merek? Oh enggak ya. Nah jadi kayak kejadian apa namanya tadi financial advisor-nya itu akhirnya ya mungkin karena terlalu percaya, kita nggak well educated juga. Akhirnya ya kita iya aja padahal kita nggak tahu sebenarnya itu tuh arahnya kemana sih. Seperti itu. Benar banget. Eko? Sebenarnya memang kondisi saat ini apalagi pandemi ya. Ya benar. Apalagi pandemi, saham-saham juga lagi bermasalah, kemarin akhirnya turun. Tapi strategi Kak Tan ini luar biasa. Ketika saham turun dibeli. Nanti mungkin kalau udah settle mungkin bisa dijual dan di situ keuntungannya. Ya benar banget. Karena pada saat pandemi itu saham-saham yang istilahnya yang sebelumnya mahal ya, kategori mahal seperti kayak Unilever, ICBP. Unilever itu yang tahu ya produk-produknya siapa sih yang nggak pakai tiap bangun tidur gosok gigi pakai Unilever. Kalau Terus dari keuangan pemerintah kan saat ini pemerintah sudah ada terbitkan surat utang negara. Ada sempat main ke situ? Ada. Kebetulan saya ada perbedaan nggak? Beda sih kalau yang ini kan kalau yang surat utang negara itu kan lebih ke ini ya istilahnya obligasi retail Indonesia. Itu yang buat itu dari pemerintah. Jadi pemerintah tetapkan suku bunganya sekian. Kemarin saya sempat ikut itu namanya ORI 007 obligasi retail ORI. Terus kemudian ada juga namanya surat utangnya surat utangnya aja juga. Pokoknya produk-produk menurut saya sih produk-produk pemerintah sih juga boleh sih jadi saran untuk kita membelinya karena lumayan juga sih dari sisi bunga ya dibandingkan kalau kita hanya didepositokan aja karena bunganya juga dari sisi kalau dari pemerintah itu juga lebih rendah dibandingkan kayak deposito. Makanya saya juga ada coba invest ke sana juga. Yang lebih aman yang mana nih antara punya pemerintah yang aman dan banyak menguntungkan. Nah, nah ini kayaknya pertanyaan umum setiap orang kalau kita ngebahas tentang investasi. Ya, itu kan Pak Eko nih mewakili banget gitu. Kalau mau aman dan untung banyak ya. Kalau saya mungkin lebih kayak ini. Kalau aman mungkin yang pemerintah. Tapi kalau untung banyak itu saham. Itu saham. Jadi tidak kalau yang aman dan untung banyak itu enggak ada. Enggak ada. Sejauh ini enggak ada ya. Enggak ada hanya aman. Kalau aman ya kalau pemerintah karena kan produk pemerintah itu lebih ya terjamin ya. Kayak kaum awam itu juga tanpa dia harus pelajari lebih dalam dia juga tahu pemerintah yang ini ya. Kalau misalnya saham kan butuh lagi ilmu pengetahuan juga sama satu sih waktu sih kalau menurut saya kan juga untuk analisa karena tadi yang namanya saham itu kan kayaknya sensitif banget dengan yang namanya berita ya. Ya benar. Ada berita dikit goyang lagi dia. Nah itu gimana pengaruhnya begini? Kan biasa mahasiswanya pada nanya nih Pak apa hubungannya hal-hal demikian berpengaruh terhadap sebenarnya saham? Ini
agak sedikit nyentil bidang ilmunya Pak Eko sebenarnya yang ini ya. Kenapa? Karena yang namanya saham nanti dibantu ya Kak. Ya, Saya boleh. takut salah juga nih. Karena setahu saya itu kan ketika ada berita jelek itu kan ya lebih ke psikologi juga ya Kak ya, Ya, main saham. psikologi Kenapa? juga. Karena tadi ada yang namanya berita jelek. Oh kayaknya tiba-tiba langsung goyang nih sahamnya. Kenapa ya? Karena tadi persepsi masyarakatnya tiba-tiba oh bahaya nih main yang ini, langsung mereka narik duitnya. Ketika mereka narik duitnya, nah itulah yang bikin sahamnya jatuh nilainya, biasanya kayak gitu. Kalau Itu ya, prediksi ke depan ini Bu, kan mungkin disambut sama Kak Tam ya. Prediksi ke depan ini kan perekonomian ini belum tentu stabil kan. Jadi melihat investasi ini apa yang harus dilakukan para investor nih yang sudah ini Kak Tania kayaknya yang Berkecimpung di lebih paham nih. Kalau menurut saya pribadi ya untuk yang kedepannya karena mungkin ya kalau mungkin ya ekonomi kan lagi proses pemulihan ya investasi boleh cuma modalnya itu jangan terlalu Dipaksain gitu. dipaksain. Jadi misalnya ya kita punya modal nih sekitar 20% ya kita 10%-nya ada dulu, jangan langsung digencot 20%. Jadi step by step aja, tunggu udah mulai baik baru kita nambahin. Jadi dari sisi modalnya itu jangan terlalu banyak dihabiskan gitu. Jadi sedikit-sedikit aja. Berarti manajemen keuangannya itu lagi ya Kak ya yang lebih diutamain. Selain di forex, kegiatan selain itu apa? Mungkin hobi, model atau apa gitu. Kalau Kan saya tadi kan udah bahas keuangan nih. Iya. Kalau bahas dari sisi lain keuangan, sisi lain keuangan paling ya ini sih paling bantu-bantu kayak komunitas-komunitas, kemudian kayak komunitas pasar modal yang bisa minta bantu untuk sharing atau apa. tetap di bidang keuangan ya. Berarti Tetap. concern selama beberapa tahun ini Ya. kerjaannya di situ. Ya untuk Karena tadi ya dari kuliah aja kayaknya udah kelihatan nih bakatnya yang tadi benar-benar konsen ya Kak ya di ya situ. jadi kalian kalau misalnya diminta tolong untuk ngisi pemateri atau apa ya saya bantu aja. Soalnya kan lumayan untuk edukasi ke kaum awam. Soalnya kan menurut saya sih sampai sekarang zaman 2020 ya, tapi masih juga yang masih bingung kan, buktinya banyak yang kena investasi bodong. Oh, betul. Jadi udah tahu itu kelihatan investasi bodong, tapi masih mau coba gitu coba ya. lagi kan. Jadi saya sih lebih pengen edukasi lebih banyak lagi sih ke masyarakat yang ada. Berarti ini boleh ya Kak kalau misalnya teman-teman mahasiswa adik-adiknya ini ngundang Kakak nih Boleh. kalau udah kondisinya udah normal nih ya. Boleh. Bukan new normal lagi tapi bener-bener udah normal aman. Berarti boleh nih Kak kita undang-undang lagi nih. Boleh banget. Boleh banget ya. Boleh banget. Mantap. Saya akan siap membantu kok. Kira-kira Pak Eko Mungkin kata-kata yang penutup buat penutup ya mungkin saya lebih ke anak mudanya aja juga ya generasi berarti milenial. kita enggak ya? ya. Kita Keluar udah tua kita atau kalau muda? gitu Pak Eko. Anak-anak muda Jadi gitu. lebih menekannya ke generasi milenial Ya. dan ataupun kaum umum gitu kan. Jangan takut sih untuk mencoba untuk investasi terutama di saham atau pasar modal, karena dengan modalnya 100.000 aja minim aja itu kita udah bisa kok mencobanya. Terus jangan ragu juga untuk bertanya. Kalau misalnya bingung ya banyak kok sekarang kita bisa follow akun-akun Instagram atau nggak nonton YouTube ataupun baca-baca di Google tentang investasi. Terus ya untuk sekarang sih anak generasi milenial kalau bisa ya dana-dananya jangan dihabiskan buat hura-hura. Itu sih pentingnya. Terapkan prinsip sisihkan sekian persen, 10% atau 5% aja sudah cukup kok. Karena miris sih saya baca waktu itu ada artikel di mana rata-rata generasi milenial itu uangnya habis buat gaya hidup lifestyle. Itu kayak oh my god kasihan banget. Kayak beli sepeda 20-an juta. Berani gitu kan. Soalnya saya banyak ketemu teman-teman saya juga yang ngeluh kok ini ya apa sih namanya saya nggak punya tabungan, padahal saya udah kerja loh, udah setahun 2 tahun nggak menghasilkan. Itu aja sih untuk generasi milenial, ubahlah pola pikirnya, jangan bilang udah masih muda tapi menyanyiakan waktu yang ada. Itu aja. Nah itu tadi pesan dari Kak Elizabeth Tan. Ya. Mungkin untuk sesi hari ini cukup dulu kali ya Pak Eko ya. Nah Ya Bu, saya itu mau udah makan, pesan Pak. banget buat teman-teman semua, adik-adik semua.
mulailah kita untuk bisa yang namanya paham tentang financial literasi, karena itu tadi ilmunya sangat-sangat berguna banget buat masa depan kita. Oke, sekian gitu ya dari kita ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan Mana sih aku penasaran deh.